Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin Rabiul Awal tahun Gajah. Ada pertanyaan menggelitik seputar kelahiran sosok agung tersebut. Antara lain, apa yang setan kerjakan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Dilansir dari Pusat Fatwa Dar Al-Ifta Mesir menjelaskan, iblis berusaha menembus pintu langit ketujuh untuk mencuri kabar berita terbaru dari langit dan dijadikan sebagai dasar penyesatan umat manusia. Namun mereka gagal menembusnya. Lalu iblis berteriak kepada rekan-rekannya yang lain agar segera berkumpul. Kemudian Raja Iblis bertanya, "Ada apa yang membuat kau ketakutan?" Lalu iblis menjawab, "Celakalah kalian, aku terus gagal menembus langit dan bumi dari semalam. Ada peristiwa besar yang telah terjadi di bumi, sebagaimana apa yang terjadi saat Tuhan menciptakan Nabi Isa, putra Maryam. Maka pergilah dan lihat apa yang terjadi." Lalu iblis berteriak kepada rekan-rekannya yang lain agar segera berkumpul. Kemudian iblis tersebut ditanya, "Ada apa? Apa yang membuat kau ketakutan?" Lalu iblis itu pun menjawab. Setan-setan pun berpencar untuk memastikan apa gerangan yang sedang terjadi. Kemudian mereka berkumpul kembali dan berkata, "Kami tidak menemukan apa-apa." Karena tidak mendapatkan informasi apapun, iblis turun ke bumi dan mengelilinginya untuk mencari tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi. Kemudian sampailah ia di Al-Haram, tempat suci yang dikelilingi malaikat. Iblis itu masuk, tetapi tidak berhasil. Hingga kemudian ia berubah menjadi burung kutilang. Lalu berhasil masuk hingga menemui Jibril. Iblis bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi di muka bumi ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad lahir." Iblis berkata lagi, "Apakah saya mendapat bagian di dalamnya?" Jibril menjawab, "Tentu tidak." Iblis bermaksud ingin melancarkan serangannya, tapi pada akhirnya ia dikurung selama 40 hari, dan tahtanya juga ditenggelamkan selama 40 hari. Semua patung-patung berhala menjerit. Mereka mendengar suara begini, "Wahai keluarga Quraisy, kabar gembira telah datang kepada kalian. Pemberi peringatan telah datang. Ia bersama kemuliaan abadi dan merupakan penutup para nabi dan rasul." Iblis adalah makhluk Allah yang ditugasi untuk menggoda umat manusia agar tidak beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa iblis berjanji menggoda manusia, sehingga kelak manusia akan banyak yang menangis karena terbuai oleh bujuk rayu iblis untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat menjelaskan bahwa dulunya iblis adalah guru dari malaikat, nama aslinya adalah Azazil. Namun ketika iblis membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya, dan hal tersebut yang membuat salah satu iblis menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan makhluk Allah yang sempurna dan mulia, bukan hanya fisik, namun perilaku akhlak beliau pun terpuji luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Qalam tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Di antaranya yang membuat iblis menangis adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam kitabnya, bahwasanya iblis pernah menangis sejadi-jadinya dalam keadaan 4 hal, yaitu ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika iblis diusir dari surga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ketika surat Al-Fatihah diturunkan. 4 hal ini membuat iblis menangis sejadi-jadinya. Yang pertama, iblis menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pembangkangannya menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Tidak hanya sampai di situ, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dan senang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan surga dihuni oleh makhluk yang memiliki sifat ujub, yaitu bangga akan diri sendiri, sehingga melahirkan sifat takabur, yaitu memamerkan kemuliaan atas makhluk yang lain. Yang berikutnya adalah diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran dan Sab'ul Masani, yakni 7 ayat yang terpuji. Yang terakhir adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, dan sebab karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam semesta pun berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat.